Tak males pagi, Rek. Kalian sedang mendengarkan podcast Selasar GBA. Podcast yang setia menemani kalian, mahasiswa arsitektur. Dengerin terus ya. Halo, aku Rara dari Angkatan 19. Halo, aku Novia dari Angkatan 2018. Kami adalah host kalian untuk hari ini, siap dengan cerita yang menarik dan tentunya informatif. Apa kabar nih semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas sehari-hari ya. Iya, bener banget. Jadi, Mbak Fiani gimana nih? Gimana kabarnya selama social distancing nih? Kabar aku alhamdulillah baik. Kalau kamu gimana, Ra? Alhamdulillah, iya aku juga baik, cuman bosen aja. Bosen ya? Soalnya Iya, kita di rumah terus, gak bisa kemana-mana. Sabar, Ra. iya benar. Jadi ya nggak tahu deh ini kapan selesainya ya. Iya. Ngomong-ngomong, kamu di rumah ngapain aja, Ra? Paling ini sih nonton drakor, nonton film, nonton series, semuanya aku tonton selama libur. Oh, Mbak kamu suka gimana? drakor juga? Aku suka drakor. Mbak suka nggak? Oh, aku suka. Kamu belakangan ini nonton drakor apa aja? Lagi barusan banget nih selesai ekstrakurikuler karena emang ya Allah sebagus itu gitu. Nama drakornya ekstrakurikuler ya. Mbak nonton apa Mbak akhir-akhir ini? Kalau aku masih belum sempat nonton drakor sih, tapi aku lagi seneng itu loh, It's Okay Not to Be Okay. Oh, yang ini ya Kim So Hyun. Yes, bagus banget ceritanya. Wah, iya aku juga lagi nonton itu sih. Di samping nonton drakor, ngapain aja nih, Ra? Aku ngapain lagi ya? Ini sih seringnya rapat kepanitiaan, Wah, terus ya rapat-rapat gitu deh, sering. gitu. Buat ngisi waktu liburan ya, Ra? Mbak selain ngedrakor ngapain lagi Mbak? Aku nomor satu sih pasti rebahan ya. Wah, benar-benar. Terus habis itu ngapain Mbak? Paling kalau lagi pengen bikin digital drawing, terus udah magang juga kan. Terus lagi seru-serunya ngerjain sayembara satu tim. Oh iya, benar banget. Sayembara penting untuk mengembangkan skill Benar kita, sekali. ya kan Mbak? Nih, Mbak ikut sayembara yang perorangan atau grup gitu? Nah, satu tim. Enaknya itu satu tim. Jadi kayak tugas kita tuh nggak berat-berat amat gitu. Dan satu tim itu 4 orang. Jadi dibagi-bagi gitu. Seru kok. Oh iya, seru banget emang. Aku juga baru sekali sih ikut sayembara per tim gitu, tapi emang seru banget sih. Jadi Wah, kayak berbagi ide gitu kan, Mbak. iya Terus kayak benar. ini nambahin ini. Terus jadinya karyanya tuh kayak keren gitu loh, persatuan antara ide-ide ya kan. Persatuan antara ide-ide. Iya, gitu deh. Lumayan sih, Ra, buat ngabisin waktu. Benar banget. Nah, terus kita masuk ke tujuan nih. Tujuan kita bikin podcast ini apa sih sebenarnya? Kita tuh ngapain sih di sini ngobrol-ngobrol kayak gini? Jadi, Ra, kita itu di sini untuk memberikan informasi lebih banyak tentang laboratorium yang ada di arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya kita nih. Oh iya bener. Jadi kita kan bentar lagi KRS-an kan ya? Iya, September benar. ini ya kan? Iya, September Terus ya, Ra? iya September deh kayaknya. Mulai KRS-annya Agustus, Deng. Mulai dari Agustus kalau nggak salah. Kalau nggak salah, kalau masih Iya. desas-desusnya Agustus ya, tapi kayak masih belum ada info lebih lanjutnya. Iya bener. Ngomong-ngomong ini, jadi teman-teman ini banyak nih yang masih bingung mau milih laboratorium apa sih yang mau dipilih. Soalnya kan bentar lagi kita KRS-an ya. Kalau kamu gimana, Ra? Walaupun masih beberapa semester lagi mungkin udah punya gambaran? Kalau aku masih belum kepikiran sih Mbak, karena kan emang masih jauh juga, masih kurang 2 semester lagi nih. Tapi Iya. ya emang belum kepikiran gitu, terus ya belum aja gitu Mbak. Nggak apa-apa. Dari sini kan aku pun bisa dapat informasi banyak nih buat bekal kamu juga buat tahun depan kan. Jadi kita nih cerita-cerita aja nih Mbak.
Gak ada siapa-siapa lagi nih. Kita berdua Jadi doang. enggak dong. Kalau cuma kita berdua itu nggak seru, Ra. Jadi kita hari ini Oh iya. kedatangan narasumber yang udah terpercaya nih, Ra. Wah iya beneran terpercaya. Iya, terpercaya dong. Biar afdol tuh kita datangkan narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya. Yang tentunya nanti bakalan bagi-bagi informasi mengenai lab yang diikuti oleh narasumber kita. Nah, langsung aja nih, Ra. Di sini udah ada Mas Rasta dan Mbak Nanda yang akan jadi narasumber kita. Halo Mas Rasta, Mbak Nanda, apa kabar? Halo Baik-baik semuanya. aja. Wah, Mas Rasta dan Mbak Nanda boleh kenalan dulu supaya yang denger tahu nih siapa sih narasumber kita gitu. Mulai dari Mas Rasta deh. Oke, halo semuanya. Halo. Halo Mas. Ya, nama aku Rasta Suara Alam. Dipanggilnya Rasta aja. Oke. Dari angkatan 2017. Oke. Mbak Nanda. Kalau aku nama lengkap Nanda Safira Ardatiana, biasa dipanggil sama teman-teman Nanda dari angkatan 2017, juga sama kayak Rasta. Oke. Mbak Nanda sama Mas Rasta sekarang lagi ada kesibukan apa nih? Lagi ada project atau ada apa gitu? Mungkin bisa Siapa dari dulu Mbak nih? Nanda dulu. Mbak Aku Nanda dulu. deh. Oke. Iya. Kalau aku lagi ada rencana bikin project desain rumah tinggalnya tetangga dari temanku. Tapi baru rencana doang sih, jadi belum dimulai. Terus kesibukan lainnya aku juga ikut sayembara sama kayak kalian juga, Novia sama Faira. Iya. Sayembaranya dari mana ya, pokoknya namanya AE 2020, jadi tentang placemaking dari bangunan yang sudah terbengkalai. Jadi bagaimana bangunan itu dapat berfungsi kembali gitu. Iya, itu Kalau aja Mbak sih. Nanda itu taunya sayembara itu dari mana Mbak dapat infonya? Aku banyak tahu dari Instagram HMA juga sih. Oh gitu. Awal tahu sayembara banyaknya dari situ, sama IG arsitektur lainnya juga banyak yang ngasih-ngasih info. Oke. Berarti dari medsos ya Mbak? Iya, betul. Kalau Mas Rasta gimana nih kesibukannya apa aja nih? Kalau aku sih sekarang lagi bisnisnya, bisnis banner. Bisnis kecil-kecilan lah, biar nambah uang. Kan kalau lagi quarantine gini, Iya. nggak ada itu ya, nggak ada penghasilan. Uang bulanan nggak ada. Iya, benar. Benar sekali. Nah itu untuk cari uang, bikin banner. Terus kalau misalnya project yang akan datang insya Allah tanggal 22 itu aku ada proyek penelitian sama salah satu dosen di RC juga di daerah Ciptagelar. Wah, keren. Itu aja sih sebenarnya. Mumpung kita lagi ngobrol nih, mungkin Mas Rasta mau ngiklanin bisnisnya? Mungkin ada teman-teman yang tertarik dan butuh gimana? Oke, jadi buat mungkin kakak tingkat yang lagi mau sidang atau semhas bisa dipesan bannernya. Maksudnya IG kemana Rasta nih? S. Rasta Oke. SLMR, oke? Di DM aja, oke? Siap. Oke, siap. Terima kasih. Oke, jadi sebelumnya Mas dan Mbak udah dikasih tahu juga kan kalau kita mau bahas cerita lab nih. Iya, udah. Iya. Benar. Mas Rasta dan Mbak Nanda ini bakalan berbagi pengalaman bareng sama teman-teman kita. Jadi kalau gitu gimana kalau kita langsung mulai aja ya? Mungkin Mbak Nanda sama Mas Rasta bisa diceritakan dulu nih. LKDA ini lab yang belajar tentang apa aja sih? Mungkin dari Mas Rasta dulu. Kita kan sebagai calon arsitek itu nggak cuma ngedesain doang kan. Iya. Nah, di lab ini tuh lebih ke bagaimana kita memvisualkan karya kita dikemas dengan baik dan menarik. Dari mulai rendering, framing, sampai ke arah dokumentasi, fotografi bangunan, kayak gitu. Kalau misalkan yang aku tangkap dari lab ini ya, secara garis besarnya. Iya, oke.
Kalau menurut Mbak Nanda sendiri gimana? Kalau dari aku di LKD ini juga kita tuh belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan klien lewat berbicara dan Iya. juga lewat desain. Jadi ya tadi desainnya tuh harus yang menarik. Kita berbicara juga harus yang apa ya, yang pinter-pinter aja lah dan persuasif gitu. Jadi kalau misalnya kita jelasin ke klien, kliennya kayak oh gitu. Jadi setuju-setuju aja gitu. Nggak banyak nolak atau lainnya. Jadi Tuh. LKDA itu kayak sarana kita belajar buat berkomunikasi sama klien ya. Iya, ada juga Oke. kayak gitu. Oke. Oke, terus Mas dan Mbak sendiri gimana dulu akhirnya milih LKDA? Mulai dari Mas Rasta dulu silahkan. Iya, jadi awalnya itu aku emang nggak terlalu bisa lah dalam segi digital. Nah, berhubung ada lab ini, karena aku butuh, jadi aku pilih lab ini sih sebenarnya untuk improve skill digital aku. Jadi aku harapannya dalam aku ambil lab ini, skill digital aku tuh ke-improve gitu loh. Hmm, Iya. oke. Terus kalau Mbak Nanda kenapa Mbak? Kalau aku itu orangnya kalau nggak suka susah melakukan sesuatu itu gitu. Jadi aku Iya benar. harus ngelakuin yang aku suka. Dan aku kebetulan suka yang hal-hal digital gitu dari dulu. Kayak ngerender atau bagaimana atau apa ya? Ya yang lain lah. Nah, kayak gitu. Jadi aku pilih lab ini. Terus lab ini juga mendukung banget untuk mata kuliah lainnya. Jadi misal nanti di lab ini disuruh bikin video. Ternyata di desain arsitektur juga ada bikin video. Jadi apa ya? Tinggal Sekalian ya. ngubah-ngubah dikit aja ya tugasnya di sekalian. Jadi banyak membantunya gitu. Oh, Oke. oke Mbak. Kan ada beberapa matkulnya tuh di LKDA. Itu Mbak milih matkul apa duluan Mbak atau ada strategi sendiri gimana tuh? Kayak dari Mbak Nanda deh. Jadi tuh kebetulan ya di LKD ini setiap semester cuman ada satu mata kuliah doang, jadi nggak ada pilihan Oh, lain Oh gitu. oh, gitu. Jadi ya mau nggak mau kita pasti milihnya itu, gitu aja. jadi pas semester 1 gitu ya Mbak? Iya, tiap semester satu. Betul. Tapi kurang tahu juga untuk kurikulum selanjutnya. Mungkin aja ada tambahan mata kuliah. Nggak. Kalau untuk yang eh, semester 5 ya berarti ya Mbak mulainya. Iya, semester 5. Semester 5 itu mata kuliahnya apa Mbak? Oh, kalau di semester 5 nama mata kuliahnya itu presentasi arsitektur digital. Jadi di dalam situ kita belajar bagaimana kita dapat mempresentasikan produk kita dengan cara yang tadi di awal sudah dibilang kita tuh belajar memberikan hasil produk kita agar lebih menarik. Terus bagaimana cara mendokumentasikan hal-hal yang tentang arsitektur dengan menarik juga. Kayak gitu sih. Kalau di Iya. semester 6-nya nama mata kuliahnya apa Mbak? Oh, nama mata kuliahnya itu permodelan digital privat publik. Bedanya apa? Bedanya kalau di privat publik ini kita lebih belajar bagaimana mendesain di dalam bangunan dan juga memperhatikan lingkungan sekitarnya gitu. Oke. Jadi mempresentasikannya sudah memperhatikan lingkungan sekitarnya juga. Iya. Oke. Di, Kalau di oke. iya lanjut aja Lanjut Mbak, ya. nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi di dalamnya waktu itu kita pernah bikin tugas video, tapi videonya tuh dosen bilang untuk memperlihatkan lingkungan sekitarnya juga. Oh, ya.
Ya contohnya gitu aja sih. Ini kalau boleh tahu nih, Mas Rasta sama Mbak Nanda, kan kalau misalnya di lab ini tuh kita pakai digital. Kalau boleh tahu software apa aja sih yang dipakai Mas Rasta sama Mbak Nanda? Mungkin bisa dari Mas Rasta dulu. Oke, kalau misalkan di angkatanku kemarin itu yang aku pakai itu softwarenya itu yang paling banyak dipakai ya, itu SketchUp. Kemudian kalau misalkan untuk aplikasi rendering kemarin tuh diajarin Enscape. Jadi Enscape ini tuh lebih ringan daripada Lumion, tapi sebenarnya hampir sama, cuman ya itu bedanya. Oh gitu. Ya terus juga cara mengoperasikannya itu benar-benar nggak sesulit Lumion gitu loh. Oh ya. Terus Berarti- juga Mm-mm. kemarin kita belajar tentang 3D PDF. Jadi 3D PDF ini PDF-nya itu yang bisa gimana ya? Bisa bergerak ya. Istilahnya Oh, bisa bergerak. Jadi misalkan karya kita kemarin aku misalkan resort ya. Terus nanti kayak dalam satu PDF itu bisa dilihat tampak depannya, terus tampak samping, belakang wah, sampai ke apa namanya? Perspektif kayak gitu. keren. Wah. Kalau Mbak Nanda sendiri gimana nih? Mungkin ada software lain yang dipakai? Banyak sih sebenarnya aplikasi yang dipakai juga selain SketchUp, AutoCAD, terus ada Archicad. Untuk anak-anak komputasi kemarin kan belajar Archicad. Terus dulu kita belajar Revit juga, tapi nggak di LKDA. Dan juga Lumion yang tadi udah disebutin, Enscape, lagi ya. Kayaknya segitu dulu deh. Yang aku pakai cuman segitu sih. Oke, Mbak. Terus gimana nih, Mas Mbak? Matkul yang di LKDA ini sesuai ekspektasi nggak sih? Seru dan cocok atau enggak? Gimana nih tanggapannya mulai dari Mas Rasta? Kalau aku sih ekspektasiku kan emang dari awal aku bisa improve skill digitalku ya. Iya. Nah, itu udah aku dapetin sih sebenarnya. Terus juga kalau dibilang seru, menurutku seru, tapi nggak seru yang sampai yang seru banget nih matkul iya. gitu. Enggak, cuman kayak ini matkul tuh nggak memberatkan gitu loh. Malah kita happy karena dari adanya tugas-tugas ini, tugas yang lainnya juga dapat dapat dibantu gitu. Jadi istilahnya ya udah sekali ngerjain, udah buat matkul lain bisa kayak gitu. Oh, seru sih, iya. Terus kalau Mbak Nanda gimana, Mbak? Kalau aku sebelum masuk lab ini sebenarnya nggak banyak berekspektasi karena aku orangnya emang ya jalanin aja gitu. Dan kebetulan pas dijalanin juga senang-senang aja karena aku juga suka hal-hal tentang desain lewat digital. Terus pembelajarannya juga menarik. Jadi sering ada kuis, tapi kuisnya kayak tebak-tebakan gitu. Misal waktu itu pernah ada kuis, jadi ada gambar, dan kita harus nebak itu gambar asli atau gambar hasil renderan gitu. Oh gitu. Iya, Oh, jadi disuruh tebak-tebakan. iya banyak kuis-kuis kayak gitu. Jadi seru-seru aja gitu. Keren. Kita udah ngobrol sejauh ini nih, tapi aku tadi kepikiran nih. Mas Rasta sama Mbak Nanda dulu sebelum masuk ke lab ini tuh bisa dapat informasi tentang LKDA itu dari mana sih? Mungkin teman-teman yang dengar pengen tahu. Jadi bisa nyari informasi gitu. Mungkin dari Mbak Nanda dulu. Kalau aku dulu kan kebetulan di setiap tahunnya sih pasti ada sharing-sharing tentang mata kuliah pilihan kan. Dan teman-teman juga banyak yang nanya-nanya juga, ini kamu mau masuk mana nih, gitu-gitu. Terus aku kebetulan emang karena suka yang hal-hal tentang seperti di LKDA, terus kebetulan teman-teman juga yang aku tanya banyak yang mau masuk sini, jadinya ya udah aku pilih ini gitu. Oh gitu. Kalau Mas Rasta gimana? Kalau aku kebetulan nggak ikut ya waktu sosialisasi mata kuliah pilihan itu. Iya. Iya. Terus
Gimana Akhirnya nih, pas Mas? liburan kan bingung kan. Nah, kebetulan aku ada multi chat apa sama teman, pasti kalian tahu Alifi atau enggak Ya, Elsa. Nah, itu aku sama mereka bertiga ada multi chat untuk nonton Produce 101. Ada yang tahu? Nanti Mas, jelas tahu, Mas. nonton di mana? Dah, pokoknya ada multi chat itu. Terus habis itu kayak mulai tuh bahas, kalian mau pilih apa di mata kuliah pilihan kayak gitu. Terus aku nanya kan kayak, emang lihat dari mana sih? Akhirnya Elsa kasih tahu aku kalau misalkan ada di buku panduan yang teknik itu, yang warna biru. Iya. Nah, akhirnya aku cari di situ deh. Apa yang aku perluin nanti nih? Kayak aku pengen ngapain sih sebenarnya semester depan. Jadi ya udah. Akhirnya karena aku emang pengen improve skill digital yang tadi, ya udah aku pilih lab ini. Kayak gitu. Wah, seru banget. Jadi kita udah selesai sesi yang pertanyaan umum. Sekarang kita ke sesi rumor. Jadi di sana hasil nilainya gimana? Rumornya nilai di LKDA tuh bakal bagus asal selalu ikut kelasnya ya. Ini bener atau enggak? Mulai dari Mbak Nanda. Kalau misalnya masuk terus itu dapat nilai bagus sih, belum tentu. Karena kalau misalnya tugasnya kurang, ya percuma aja. Pasti dapat nilainya mungkin pas-pasan. Ya, jadi menurutku sih tergantung tugasnya aja. Tapi Oh, pastinya kan di setiap kuliah ada persenan penilaiannya ya. Kalau absensi berapa persen, terus tugas 1, tugas 2 berapa persen. Jadi kita di awal juga harus apa ya, pinter-pinter ngatur juga. Kan pastinya di awal tuh dikasih tahu kan persenan nilainya sama dosen masing-masing mata kuliah. Ya jadi iya. iya, jadi kalau misalnya mau pergi-pergi atau bolos, itu harus pinter-pinter ngatur juga mau di minggu keberapa yang tugasnya mungkin nggak sulit-sulit banget gitu. Iya. Mas Rasma ada tanggapan nggak, Mas? Sama sih, emang sebenarnya yang paling pentingnya tugasnya. Cuman emang absen juga dilihat juga kan kalau misalkan emang udah 4 kali atau udah lewat dari 80%. Berapa sih? 20% ya? Absen Iya. tuh. Ya, 80, iya ya 20. pasti bakal dicoret juga sih sama dosennya. Oh, oke. Kalau dosennya, kira-kira menurut Mas Rasta sama Mbak Nanda nih fleksibel apa enggak sih, Mbak? Mas, mungkin dari Mbak Nanda dulu. Dosen di LKDA ini menurut aku fleksibel banget, Asik. baik juga, santai Wah, banget juga. seru Iya, ini. jadi iya kebetulan kan di LKDA ini mata kuliahnya tiap semester nggak tahu kenapa ya selalu pagi-pagi. Iya. Terus karena pagi-pagi pastinya banyak temen yang kadang ada telat gitu lah. Tapi dosennya juga nerima-nerima masuk aja. Tapi ya dibawa bercanda kalau misalnya ada yang telat atau gimana gitu. Senang-senang aja sih, nggak ada hal-hal yang benar-benar negatif gitu, enggak. Oke. Kalau Mas Rasta gimana nih kalau tentang tugasnya? Dosennya kira-kira strict apa enggak nih? Kalau misalkan tentang tugas ya, aku kan kebetulan ketua kelas nih ya, ketua kelas di setiap Wow, Iya. keren. Iya, tiap matkul di setiap semester gitu. Jadi Wah, yang tugasnya ngumpulin tugas-tugas anak-anak kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau dosennya itu nggak strict gitu loh. Jadi kayak fleksibel banget. Misalkan ada anak yang nggak bisa aku hubungin, terus aku bilang, Pak, si ini belum ngumpulin tugas. Terus bapaknya langsung bilang, ya udah nanti susulin aja kayak gitu. Jadi ya gitu sih. Maksudnya enaknya gitu. Jadi walaupun emang nggak ngumpulin tepat waktu, tapi seenggaknya masih diterima walaupun nanti pasti ada konsekuensi pengurangan nilai kayak gitu. masih diberi kesempatan Iya, mengumpulkan. betul. Ini ada pertanyaan door prize nih. Pertanyaan tiba-tiba untuk Mbak Nanda. Dengar-dengar Mbak Nanda ini dulu ini ya asdos. Ya nggak sih, Mbak? Iya sih, aku asdos di komputasi dulu. Oke, kira-kira gimana nih Mbak rasanya jadi asdos?
komputasi? Gimana ya? Aku sih senang karena dari dulu, dari tahun berapa ya? Pokoknya berarti 2018 ya, setelah aku maba. Itu kan ada tesnya. Dari dulu aku Iya. juga udah ikut ini kan, ASLab di komputasi, cuman waktu pertama aku gagal karena katanya masih terlalu muda, dan juga maksudnya muda di angkatan karena Iya. baru selesai jadi maba, terus kurang banyak pengetahuan juga. Terus kebetulan pas aku coba di tahun besoknya dan masuk gitu, terus aku senang banget kan. Karena aku mau nyoba asdos, misal asdos DM, GT, GA, itu aku niatnya kurang gitu. Jadi aku benar-benar ngejar di ASLab ini kan, dan Iya. masuk. Terus di dalam sini banyak banget yang aku pelajarin, karena kita sebelum semester mulai juga belajar lebih dalam lagi aplikasi-aplikasi yang akan nanti diajarkan ke eh, mahasiswa-mahasiswa komputasinya. Terus banyak apa ya? Jadi banyak pengalaman juga. Terus ya senang-senang aja karena bisa berinteraksi dengan adik tingkat juga gitu. Oke. Seru Eh, iya, seru banget ya, Ra. Ngomong-ngomong masalah eh, LKDA ini kan pasti kita pakai komputer nih ya, komputer di lab. Itu boleh nggak sih kalau kita itu seluruh KBMA itu boleh pakai apa enggak? Terus kalau misalnya mau pakai, apakah kita harus izin? Mungkin dari Mas Rasta dulu bisa. Oke, sebenarnya kalau dari dosen ya, tauku Pak Adil atau Pak Heri itu pernah bilang kalau misalkan ada mahasiswa yang emang pengen pakai komputer jurusan, karena kan beberapa mahasiswa juga mungkin laptopnya kurang ya, maksudnya kurang untuk bisa ngejalanin software-software yang berat. Nah itu sebenarnya diperbolehkan sih sama bapaknya. Kemudian tapi emang harus ada prosesnya, yaitu izin dulu mungkin ke ketua lab atau mungkin ke beberapa dosen yang emang ngajar di lab tersebut kayak gitu. Jadi emang nggak sembarangan asal pakai gitu. Soalnya kan emang lab juga nggak dibuka setiap saat kan, pasti dikunci. Kalau Mbak Nanda mungkin bisa bagi step by step kalau mau minjem lab gimana Mbak? Makai lab maksudnya. Mungkin kalau setauku ya, Ya. jadi pertama izin dulu. Mungkin seperti yang tadi Rasa bilang, izinnya bisa ke dosen atau ke ketua aslabnya, ketua lab. Terus kalau udah dapat izin, bisa ke bapak-bapak petugas OB ya mungkin, Iya. yang biasanya di bawah, itu minjem aja, terus bilang udah izin juga ke bapak ini atau siapa gitu. Baru pas dikasih kuncinya, nggak dikasih sih, kadang langsung dibukain sama Dibukain. bapaknya gitu. Iya, Iya. jadi langsung bisa pakai si labnya gitu. Ada satu lagi nih rumornya nih, katanya ada tugasnya yang menarik banget. Tugasnya tuh nyuruh kita supaya jadi salesman. Ini bener atau enggak sih? Mulai dari Mas Rasta deh. Bener sih, jadi itu pas di semester 5 ya, pas Iya. matkul presentasi arsitektur digital. Emang itu sama Pak Tito, kebetulan dosennya, kita tuh disuruh presentasi itu yang semenarik mungkin, bahkan dalam satu slide itu nggak perlu banyak kata-kata. Maksimal kalau nggak salah 20 kata. Iya, Atau bener-bener. berapa kata gitu, istilahnya sampai dihitungin banget sama bapaknya. Terus kemudian Wah, ada banyak banget checklistan beliau ya untuk iya. penilaian. Itu sedetail itu sih, sampai kayak kita harus moving atau kita harus megang pointer, terus gimana cara kita untuk nyampeinnya tuh ke audiens tuh kayak gimana, kayak gitu. Itu loh, kita kayak ngejual karya kita kayak gitu. Dan itu deg-degan parah sih. Iya. Wah, kalau Mbak Nanda gimana nih tanggapannya? Bener sih yang tadi kata Rasa. Terus kebetulan kalau nggak salah itu presentasinya sendiri, dan suasananya tuh sepi,
Terus Pak Tito karena banyak checklistnya jadi kita ya deg-degan gitu pas maju. Wah, tapi Gitu menarik aja banget sih. sih tugasnya. Iya. Terus gesturnya Buat dilihat juga nggak, Mbak? Oh iya banget itu. Oh iya. Dari gestur, yang tadi Rasa bilang, moving-nya juga, terus kata-katanya dimaksimalin 20, font-nya itu maksimal 2 ya Ras, kalau nggak salah font-nya. Iya, Pokoknya benar. banyak banget checklist-nya atau aturannya. Jadi apa ya, harus pinter-pinter juga kita dan banyak latihan sih sebenarnya kalau bisa sebelum presentasi jadi salesman waktu itu gitu. Biar nggak banyak Oh, groginya. oh iya, oke. Oke. Gimana, Ra? Segitu udah cukup apa belum nih sharingnya? Kayaknya udah deh, Mbak. Oke, kayaknya segitu aja ya sharingnya. Ini kita udah dapat banyak banget informasi dari Mas Rasta sama Mbak Nanda, ya kan, Ra? Iya, bener banget. Kita tuh bener-bener jadi lebih tahu gitu loh tentang LKDA, pengalaman Mas dan Mbak kita gitu. Yep. Jadi terima kasih atas kontribusi Mas Rasta dan Mbak Nanda di acara podcast Lasar GBA kita di seri Cerita Lab ini. Ya, makasih Iya, juga sama-sama. buat Makasih banyak, Mas. semuanya. Oke. Makasih. Terus setelah diskusi tadi, kita ngedapetin kalau LKDA ini lebih ke tentang kita penggunaan digitalnya sama cara kita berkomunikasi dengan klien lewat apa yang kita bikin di presentasinya. Terus biar kita tuh gampang berkomunikasi sama klien, terus kita itu menunjukkan sisi kelebihan dari desain kita, jadi biar kita sendiri tidak banyak mendapat komplain dari klien. Benar nggak, Ra? benar banget. Jadi terus LKDA ini per semester ada satu matkul, terus itu tuh sering berhubungan sama DA kita, jadi kita kayak tinggal ngelanjutin aja gitu, terus enggak bikin pusing gitu, enggak ngeberatin ya enggak Mbak? Iya, benar. Jadi kayak kita sekalian ngerjain tugas LKDA, sembari ngerjain tugas dari desain arsitektur kita. Oke, Ra, mungkin segitu aja kali ya? Iya, pokoknya Oke. LKDA ini menarik banget karena ngembangin skill kita di bidang presentasinya sama gimana caranya membuat karya kita lebih menarik gitu, biar dilihat klien tuh enak gitu ya enggak Mbak? Iya, benar. Oke. Buat teman-teman, kita tutup aja ya, Ra. Iya, Iya, dapat banyak banget kita nih. benar sekali. Teman-teman, jangan lupa terus dengarkan podcast-podcast kita selanjutnya. Dan jangan lupa follow Twitter kami di @arsambat ya, Ra. Iya, @arsambat di Twitter. Jangan lupa, oke? Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah. Oke.